Nah, sebenarnya di praktikum ini ya untuk contohnya nih, misalkan eh, ini produksi. Ini contohnya apa ya? Tebu nih misalkan. Produksi tebu sekian. Dari responden yang kita wawancara, ini contoh saja. Ini data-data contoh. Ada 54 responden nih. Ini produksinya ini. Ini sebagai dependent. Dependennya tetap data kuantitatif, bukan dummy. Karena kita ini masih membicarakan terkait dummy independen. Ini X1, X2, X3, ini bibitnya, ini pupuk ZA-nya, ini tenaga kerjanya, X2, X3, ini dummy-nya. Dummy ini eh, nilai 1 itu untuk petani yang bergabung di kelompok tani. Yang dummy 0 ini adalah eh, petani yang tidak tergabung di kelompok tani. Nah, kita bisa menganalisis ini, kita pengen melihat apakah ada pengaruh ketika petani yang tergabung di kelompok tani dan yang tidak tergabung dengan kelompok tani. Apakah produksinya berbeda? Mana yang lebih tinggi ketika petani bergabung dengan kelompok tani dan yang tidak bergabung dengan kelompok tani. Ini contohnya saja. Nah, sehingga kita menggunakan metode analisis regresi yang uh, regresi seperti biasanya regresi berganda, cuman ada dummy-nya di sini. Nilai 1 dan 0. Ini namanya dummy. Nah, ini contohnya nih. Kalau di praktikum kan sudah dicontohkan menggunakan metode analisis regresi di SPSS, teman-teman tinggal masukkan saja. Ini diinput ke SPSS, kemudian Y-nya ini dimasukkan saja ke variabel dependennya, yang ini dimasukkan ke variabel independennya. Nanti tinggal kita buat mana model yang lebih bagus. Sebenarnya di awal kita tetapkan ini masuk di mana dulu. Mau dimasukkan ini di intercept ataukah dimasukkan di variabelnya. Nanti bisa kita kategorikan ini dia masuk di dummy slope ataukah di dummy intercept-nya. Ya, itu. Ini saya contohnya seperti ini. Ini mouse-nya agak error sebentar. Nah, ini contohnya dummy intercept. Ini contoh saja ketika dummy ini dimasukkan ke dalam konstanta, dimasukkan ke dalam intercept-nya. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Ini dari hasil SPSS, analisis regresi. Teman-teman kan sudah di mata kuliah statistika, juga sudah di pertemuan awal juga sudah saya sampaikan terkait analisis regresi, di praktikum juga sudah. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, yang kita lihat adalah betanya ini. Tentu signifikansinya dulu. Misalkan nih, anggap saja ini misalkan di bawah 0,05 semua misalkan. Misalkan, andaikan. Nah, meskipun ini 0,79 ini anggap saja 0,001 nih misalkan, sehingga signifikan semua. Sehingga kita bisa menyusun model seperti ini. Kita lihat betanya. Betanya ini adalah nilainya, nilai dari persamaan ini. Ini adalah alfa konstantanya, kita tulis di konstantanya di sini. Ini adalah koefisien dari bibit, ini koefisien dari ZA, ini koefisien dari tenaga kerja, ini adalah dummy-nya. Sehingga kita susun seperti ini. Nah, 459 plus 2,4 bibit plus 18,75 ZA plus 0,24 tenaga kerja plus 396 dummy-nya ini. Karena ini positif semua. Andaikan ini negatif ya berarti ini ya nantinya di sini negatif. Kalau ini positif semua berarti nah ini modelnya seperti ini, positif semua. Nah, ketika dummy 0, kita susun seperti ini, simple. Cuman kita perlu benar-benar teliti memang. Untuk dummy 1 dan dummy 0. Nah, ketika dummy-nya 1,
sama, kita susun seperti ini. Sama persis dummy ini. Nah, ketika dummy-nya 1, berarti dummy-nya kita sama dengankan 1. 1. Sehingga kalau kita kalikan 396,478 dikalikan 1 tetap 396,478. Sehingga kita kelompokkan mana intercept, konstanta sendiri kita kelompokkan. Konstanta kita kelompokkan, kita tambahkan. Ini karena ini positif, andai saja ini negatif, berarti nanti kita kurangkan. Karena ini positif, berarti kita tambahkan. Kita tambahkan dengan konstantanya ini. Sehingga konstantanya berubah ketika dummy-nya 1. 800 sekian ini. Nah, ketika dummy-nya 0, berarti dummy-nya ini kita nilainya adalah 0, kita kalikan 396 ini, koma sekian ini, kita kalikan 0, maka hasilnya 0. Ini hasilnya 0. Maka 0 ditambahkan 459, sekian ini, maka tetap hasilnya 400. Ini 459. Ininya tetap karena yang kita tambahkan dummy-nya ini pada dummy intercept. Sehingga ini tetap. Yang berubah adalah kita bisa membandingkan dummy 0 dan dummy 1 pada konstantanya. Ketika dummy-nya 1, itu sekian, 856. Produksinya, Y-nya ini adalah berarti produksi. Konstanta ini. Berarti produksi tebu itu sekian kuintal ini. Ketika petani bergabung dengan kelompok tani, 800 ini. Nah, ketika petani tidak bergabung dengan kelompok tani, maka produksinya sekian. Nah, bisa kita bandingkan mana yang lebih tinggi. Nah, seperti itu. Ini contoh saja karena data asal itu ya, data contoh, tidak data real. Ini contoh saja sehingga kita bisa mempraktekkan analisisnya. Nah, ini bisa kita lihat ternyata petani yang tergabung dengan kelompok tani itu produksinya lebih tinggi daripada kelompok tani yang tidak tergabung dengan kelompok tani. Entah ada faktor, ada penyuluhan, entahkah ada pelatihan, ataukah ada teknologi yang ada di kelompok tani tersebut sehingga dia produksinya lebih tinggi dibandingkan yang tidak tergabung. Nah, semacam itu. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Saya saya lanjutkan. Ada satu dummy dependent sebenarnya mau saya sampaikan pertemuan ini. Sepertinya tidak cukup karena panjang, nanti ada dummy dependent. Istilahnya nanti ada metode binary logistik. Yang satu lagi ada LPM, linear LPM namanya. Nanti dia linear, kalau yang binary logistik dia non-linear. Nanti itu yang digunakan di dummy dependent. Jadi dummy-nya berada di posisi dependent-nya. Kalau yang ini berada di posisi independen. Nanti di pertemuan minggu depan saja. Ada satu itu, kemudian nanti ada persamaan simultan. Itu juga rumit untuk yang simultan itu karena dia tidak hanya menganalisis satu model saja, tapi ada banyak persamaan yang kita analisis. Ya nanti di pertemuan. Nah, kita tinggal UTS itu masih ada satu bulanan ke depan. Pertemuan ini dan 3 pertemuan ke depan. Kalau satu pertemuan ini di dummy independen, berarti nanti di pertemuan minggu depan tinggal sisa 3 pertemuan. Nah, kita nanti maksimalkan itu. Ada satu hutang pertemuan lagi, berarti ada 4 pertemuan sih. Ada 4 pertemuan. Nah, kita bisa maksimalkan. Kalau bisa saya tambahkan, nanti saya tambahkan metode lainnya lagi. Ada banyak nanti. Ada di luar SAP, satuan pembelajaran kita, nanti bisa saya tambahkan beberapa materi kalau masih ada sisa beberapa pertemuan gitu. Sementara itu, ini ya untuk dummy
Ini di dummy intercept. Ini contohnya kalau masuk di dummy slope. Slope bibit misalkan. Ini contoh saja. Ini ketika dimasukkan di bibitnya. Ini regresinya, hasil regresinya, ini uji T-nya. Ini misalkan dummy bibit ini misalkan. Dummy bibit ini misalnya yang satu misalkan bibit unggul, yang dummy 0 berarti bibit non unggul misalkan. Sehingga bisa kita masukkan nanti bibit ini kepada yang variabel bibit. Tidak kita masukkan ke variabel ZA karena data yang kita masukkan adalah antara bibit yang unggul dan bibit yang tidak unggul. Nah, semacam itu. Atau kan nanti bisa kita lihat dummy 1 itu apa namanya? Bukan yang unggul tidak unggul, apa yang satunya itu yang bisa atau yang tersertifikasi atau yang tidak tersertifikasi misalkan, atau kelasnya misalkan kelas FS, ES, BS misalkan. Kalau di padi kan ada kelas seperti itu. Misalkan jadi 3 kategori. Kategori FS, kategori yang kedua BS, dan ES misalkan. Nah, semacam itu. Ini contohnya saja. Ini contoh nih, saya contohkan. Bibit ketika daminya 1, ya sama. Kita lihat di sininya. Kita lihat betanya, kita masukkan ini konstantanya. Yang ini adalah bibitnya 0,988, ZA-nya 22, sekian itu, tenaga kerjanya 0,462, dummy bibitnya adalah ini. Ini kita asumsikan saja, contohkan signifikan semua di bawah 0,05 misalkan, sehingga kita bisa buat model seperti ini. Nah, modelnya sebentar, ini sudah saya record. Saya lanjutkan. Ini sehingga kita bisa menyusun modelnya seperti ini. Dari model ini kita buat dummy yang bernilai 1 dan dummy yang bernilai 0. Kita bisa turunkan saja langsung ke sini. Kemudian dummy-nya ini DI-nya ini atau dummy-nya ini adalah bernilai 1, karena ini 1. Kita kalikan 2,361 dikalikan 1, maka dia tetap 2,361. Ini bibit. Ini tetap, ini adalah variabel bibit. Sehingga nanti pengelompokannya ya bibit dengan yang bibit. Nah, ini misalkan X1, ini X1, ini X2, X3. Maka X1 kita tambahkan dengan X1. Tidak bisa X1 kita tambahkan ke X2, tidak. Harus sesama X1, sesama bibit. Nah, sehingga hasilnya adalah konstantanya tetap, bibitnya berubah. Karena ini positif, nanti berarti kita tambahkan 2,361 ditambah dengan 0,988, hasilnya ini untuk bibit. Ini ZA-nya tetap, tenaga kerjanya tetap. Sehingga modelnya adalah berubah menjadi ini, kalau dummy-nya 1. Dummy 1 misalkan berarti bibitnya unggul misalkan. Sehingga ketika bibitnya ini, menggunakan bibit unggul, ketika menambahkan misalkan satu apa ya, atau benih gitu ya, 1 kilo misalkan. Kita menambahkan 1 kilo benih, maka akan meningkatkan produksi sebesar 3,349 kuintal misalkan. Itu adalah interpretasinya. Sama dengan regresi secara umum. Cuman bedanya kalau di ada variabel dummy, kita pada penyusunan modelnya saja yang harus kita perhatikan. Secara interpretasinya sama. Interpretasi UGR square, adjusted R square-nya, UGF-nya, UGT-nya sama dengan regresi-regresi lainnya. Cuma saja di penyusunan modelnya yang harus kita lihat dummy 1 dan dummy 0. Ini contoh yang untuk dummy 0. Karena dummy DI-nya ini bernilai 0, maka 0 dikalikan 2,3
61, maka 0 hasilnya. Sehingga ini 0 kita tambahkan ke bibit, berarti 0 ditambah 0,988 tetap 0,988 bibit. Sehingga ini hasilnya. Untuk daminya 0. Kita bandingkan ketika daminya 1 dan daminya 0. Ketika daminya 1, yang berarti bibit unggul, itu sekian, 3,3. Ketika bibitnya tidak unggul, itu ini 0,988. Atau yang ini kita contohkan bibit yang tersertifikasi. Yang ini bibit yang tidak tersertifikasi. Itu hasilnya ini misalkan. Nah, sehingga kita bisa melihat perbandingannya bahwa bibit yang tersertifikasi itu ternyata ngaruh ke produksi itu lebih besar daripada bibit yang tidak tersertifikasi. Dia hanya mempengaruhi sekian saja, sedikit, 0,9. Sedangkan ini bibit yang tersertifikasi dia ngaruhnya besar, 3,3. Nah, demikian. Itu untuk yang contohnya yang slope, nempel di dummy. Nah, berikutnya ini juga demikian. Nanti ada contoh untuk dummy slope yang di ZA-nya. Ini sama dengan yang tadi saya contohkan. Nah, sehingga nanti yang ditambahkan, kalau dummy ZA berarti ya yang ditambahkan ke ZA-nya, variabel ZN-nya, bukan ke variabel lainnya. Nah, ini. Nah, sama halnya dengan yang saya contohkan di dummy bibit tadi. Ini ditambahkan di ZA-nya, nanti ini tambahkan ke ZA. Ini untuk yang dummy 1. Yang berikutnya contohnya lagi untuk yang tenaga kerja pun demikian. Nanti ada DI tenaga kerja. Nanti ditambahkan di tenaga kerja. Ini contoh saja. Nah, kalau di dummy independen ini tidak harus semua ada dummy-nya ya, tergantung kondisi lapang yang mau kita teliti. Nah, misalkan di suatu daerah di mana misalkan Karangploso misalkan. Oh, ternyata di sana itu ada kelompok tani yang menggunakan bibit yang tersertifikat dan bibit yang tidak tersertifikat misalkan. Sebenarnya mana yang lebih tinggi ya, sehingga ya kita buat dummy data yang kita tanyakan ke responden adalah salah satunya adalah data sertifikat dan yang tidak tersertifikat itu. Sehingga kita masukkan dummy bibit. Kalau yang lainnya tidak ada yang membedakan, misalkan ZA ya antara kelompok 1 dengan kelompok tani yang lainnya sama-sama ZA-nya produksinya ZA yang dipakai adalah sama ya, berarti nggak usah kita buat dummy. Ya, semacam itu. Andai saja berbeda misalkan di Karangploso ada 2 ZA pasaran merek yang berbeda, misalkan ada 2 merek yang tersebar di sana misalkan. Sehingga kita bisa membandingkan merek 1 dummy 1, merek 2 dummy 0. Yang nilainya 1 dan 0 itu bukan berarti 1 lebih tinggi dari 0, bukan. Itu hanya kategori saja, simbol lah ya, hanya simbol saja. Simbol. Nah, sehingga nanti maka hasilnya di sini bukan berarti nanti plus, bisa saja minus. Sehingga yang nantinya misalkan dummy-nya 1, kalau di sini minus berarti nanti malah akan mengurangi ZA-nya. Nah, artinya seperti itu. Berarti kan bukan berarti 1 itu lebih besar daripada 0, bukan. Itu hanya mengkategorikan saja. Ya semacam di data nominal. Data nominal kan ada 1 dan 0. Itu bukan berarti 1 lebih tinggi dari 0, bukan. Ya tergantung nanti hasil analisisnya di sini. Nah, bisa dipahami ya. Lampiran ini tutorial untuk menganalisisnya dan nanti menggunakan SPSS ini caranya melakukan analisis regresi berganda sama dengan regresi berganda lainnya, cuma nanti dummy-nya itu yang perlu di awal kita susun seperti apa. Harus sesuai. Nanti kalau ada 1 dummy, 4 kategori, berarti nanti kita buat 2 dummy. Ada 2 dummy 1, dummy kedua. Nanti misalkan ada
dummy yang banyak kategori, 10 kategori, sehingga nanti kita buat 9 dummy. Nah, tergantung nanti kondisi realnya seperti apa. Seperti itu. Ini ya, analisis. Kita klik analyze, kemudian nanti pilih regression, pilih linear, kemudian nanti kita masukkan saja ke kotak dependent variabel yang mana, variabel independennya yang independen saja. Itu contohnya nih. Ini tahap-tahapnya. Nanti tinggal klik OK seperti biasanya. Nanti muncul hasil analisisnya. Ya, yang berbeda nanti di sini saja dari hasil analisisnya ini, kemudian kita buat yang tadi itu ada dummy 1 dan dummy 0. Sehingga kita bisa membandingkan dummy yang bernilai 1, dummy yang bernilai 0. Nah, ini tahap berikutnya nih ada nih. Ini adalah cara-caranya bagaimana kalau di slope. Nanti di praktikum disampaikan. Dikalikan dulu di menu compute, di mana ini transform, kemudian pilihkan compute value-nya. Kita kalikan ini, kemudian muncul hasilnya ini. Nah, ini hasilnya. Kalau slope, ada slope bibit, slope ZA ini, misal contoh saja.